Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bocah kecil, biarkan aku melihat apakah es pamungkasmu yang lebih kuat atau apakah api pamungkasku yang lebih kuat. Yu Hao memaksakan tawa dan menjawab, itu tampaknya susah senior, karena kultivasi kita tidak sama. Selain itu, Anda memiliki musim semi matahari berkobar di belakang Anda, sehingga kemampuanku akan sangat berkurang. Bagaimana aku bisa menjadi lawan yang cocok untuk Anda? Aprikot yang berkobar mendengus dan berkata, bukankah kau sangat berani ketika kau menelan embun musim gugur yang menusuk bulan purnama? Mengapa kau meringkuk sekarang? Yu Hao menjawab dengan serius, aku tidak gemetar ketakutan. Satu-satunya hal adalah buku itu sangat penting bagiku, dan aku benar-benar harus lulus ujian Anda. Karena itu, yang aku harapkan hanyalah bahwa ujian akan lebih adil. Aku juga percaya bahwa Anda bukan tipe orang yang suka menggertak orang yang lebih lemah. Ah Jiao berkata dengan jelas, mengatakan semua itu tidak berguna. Tesku telah ditentukan sebelumnya. Dan apa yang akan kau hadapi adalah lawan yang setara dengan kemampuanmu, yaitu api pamungkas. Namun, lawanmu akan didukung oleh musim semi berkobar, dan kau akan lulus jika mengalahkan lawanmu. Kalau tidak, kau bisa pergi. Ajiao penuh semangat saat dia berbicara, dan pusaran air merah menyala yang aneh tiba-tiba muncul di depan bunga. Pusaran air itu menyerupai paus raksasa yang menyedot air saat ia menarik kolam besar mata air merah sebelum menembakkan air ke udara dalam pilar keras. Pilar air merah berkondensasi dan tidak hancur berantakan. Udara di sekelilingnya mulai berputar dengan penuh semangat dan berputar-putar dimanapun pilar ini berlalu. Dan suhu di dalam lembah melonjak sekali lagi. Tes telah dimulai. Suara tanpa emosi Ajiao terdengar. Cahaya keunguan keemasan di mata Yu Hao menjadi lebih kuat, dan dia membuat pose seolah-olah dia akan meletus kapan saja. Cakar teror tangan kanannya mengamuk, dan cahaya hijau kebiruan bersinar seperti gelombang dari dadanya. Pilar merah menyala turun dari langit dan datang langsung ke Yu Hao. Suara Ajiao bisa terdengar sekali lagi. Oh ya, kau tidak diizinkan keluar dari area tandus ini untuk menghindari kerusakan tanaman di sekitar. Kau akan kalah jika keluar dari area ini. Yu Hao akan mengutuk jika dia bisa, atau jika dia punya waktu untuk mengutuk. Dia tidak bisa keluar dari daerah ini, dan itu berarti dia harus bertarung di tempat terpanas kedua di lembah ini. Es pamungkasnya akan sangat melemah, sementara panas yang intens dari aprikot berkobar akan sangat diperkuat. Bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan ini bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang sama? Sangat disayangkan bahwa dia tidak punya waktu atau ruang untuk mengutuk. Ini adalah api pamungkas sejati. Pilar air merah menutup area yang sangat luas, tetapi Yu Hao tidak berniat untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia mengetuk tanah dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara seperti sambaran petir. Dia memutar dan berjungkir balik di langit saat dia dengan tangkas menghindari pilar. Deteksi spiritual Yu Hao telah berkembang, dan ini memberinya kemampuan yang lebih besar untuk menangkap peluang. Ini dengan sempit tapi tanpa celah menghindari serangan musim semi matahari berkobar atau mata air merah menyala. Namun mata air yang sangat panas itu tidak hilang saat mendarat di tanah. Sebaliknya itu berkumpul bersama dengan aneh dan langsung berubah menjadi sosok humanoid. Yu Hao awalnya percaya bahwa ia akan menghadapi aprikot berkobar. Ini adalah alasan mengapa ia
masih berjaga-jaga terhadapnya ketika dia melompat ke udara. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa lawannya adalah mata air merah menyala itu. Mata air itu berkumpul menjadi sosok wanita. Wajahnya tampak samar dan halus, namun suhu yang berasal dari tubuhnya terlalu menakutkan. Dan ia memiliki ekor kuda. Jiao melepaskan sinar merah lain yang mendarat di tubuh air yang telah terbentuk, dan gadis berapi-api itu segera menjadi merah keemasan. Dia segera memiliki pisau panjang yang menyala di masing-masing tangannya. Dia mengetuk kakinya di tanah dan menerjang ke arah Yu Hao, mengangkat dua bilah tinggi di atas kepalanya dan menebas dengan keras. Deteksi spiritual Yu Hao memungkinkannya untuk mendeteksi bahkan detail terkecil dari perbedaan unsur. Setelah mata setan ungunya naik, dia memandang tanpa kata-kata saat titik api unsur yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul ke arah pedang kembar wanita api. Saat dia mengangkat bilahnya ke udara, sinar api di ujung pedangnya mencapai lebih dari 10 kaki ketika dia akhirnya menebas. Dan semua itu adalah api terbakar yang luar biasa membara. Yu Hao berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia merasa seolah-olah es pamungkas di dalam tubuhnya sedang sangat ditekan dan tertahan. Tubuh Yu Hao berkedip ketika menggunakan langkah bayangan hantu, dan dia sekali lagi mengandalkan kekuatan deteksi spiritualnya untuk melompat melalui celah. Tapi kali ini dia juga membalas. Cahaya hijau kebiruan menyatu di depan dadanya, dan pilar cahaya kebiruan yang sangat dingin meledak dari dadanya. Kemarahan permaisuri es dirilis. Mata Yu Hao menjadi kendur segera setelah dia melepaskan serangan ini. Mata air matahari berkobar, sepertinya memiliki kehidupan sendiri, seolah-olah itu bisa merasakan es pamungkas Yu Hao. Mata air merah berapi-api melonjak ke udara, seolah-olah sesuatu telah mendorong gelombang pasang dan gelombang panas yang intens mengalir ke arahnya. Saat berikutnya, kemarahan permaisuri es bahkan belum mencapai api, tetapi sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan oleh panas yang berkobar. Wujud wanita api membengkak, dan kemarahan permaisuri es dipotong menjadi jutaan keping. Bagaimana aku melawan ini? Mata air matahari berkobar juga bisa membantunya dalam bertarung. Bukankah ini curang? Yu Hao benar-benar jengkel, namun dia adalah yang pasif dalam tes ini dan dia tidak dalam posisi untuk menentukan kriteria tes. Wanita api menerkam ke arahnya sekali lagi dalam sekejap. Kali ini dia tidak terburu-buru menebas dengan pisau menyala, dan gerakannya berubah tepat ketika Yu Hao berusaha menghindarinya menggunakan langkah bayangan hantu. Namun hal aneh terjadi. Aku Yu Hao akhirnya mulai mengutuk. Tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritualnya, tidak mungkin wanita api itu bisa membuat langkah yang sama seperti yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menggunakan langkah bayangan hantu? Yu Hao kini menghilang, dan dia muncul kembali tepat di belakang wanita api di saat berikutnya. Ini adalah teleportasi instan yang diberikan tulang kaki keras serigala. Yu Hao menebas dengan tangan kanannya setelah dia menggunakan teleportasi instan, dan tepi tajam cakar teror mencapai lebih dari 7 meter. Bilah yang menakutkan itu tampak melonglong ketika berkedip menebas di udara, seolah-olah akan menghancurkan dunia itu sendiri menjadi dua. Wujud wanita api tidak bisa menghindari serangan tiba-tiba dan meledak Yu Hao. Pisau tajam Yu Hao menebasnya dalam sekejap, dan tubuh wanita api itu terpotong-potong oleh pisau emas gelap yang menakutkan. Apakah sudah selesai? Yu Hao sangat gembira. Dia selalu benar-benar yakin dengan kemampuan serangan cakar terornya, dan bahkan Doulo jiwa 8 cincin yang kuat mungkin akan terluka jika terkena serangan langsung ini. Namun sesuatu yang lain terjadi yang membuat mata Yu Hao terkulai.
dan mulutnya mengendur. Wanita api itu diiris menjadi beberapa bagian, namun potongan-potongan ini kembali menjadi mata air begitu jatuh ke tanah, dan cairan itu dengan cepat berkumpul kembali. Wujud wanita api muncul kembali pada waktu yang dihabiskan Yu Hao dengan linglung, dan dia kembali menebasnya dengan pisau menyala panjang sekali lagi. Kali ini dia menerkam Yu Hao seolah-olah dia membayangi seluruh dunia, dan rasanya seolah-olah wanita api itu memiliki kehidupannya sendiri. Dan kini dia marah. Apa serangan fisik tidak berguna? Kini giliran Yu Hao yang panik. Dia mundur dengan kecepatan tinggi saat dia mengangkat tangan kirinya, dan cahaya keemasan segera menyala. Riak emas cukup besar untuk melindungi Yu Hao. Pisau yang menyala membakarnya, tetapi itu benar-benar dipantulkan, dan wanita api sepertinya melambaikan pisau yang menyala untuk menebas dirinya sendiri. Kemampuan pertahanan perisai pemantul kehidupan benar-benar luar biasa, namun long-longan Koko Tianmeng yang menyiksa langsung terdengar di benak Yu Hao. Bagaimanapun, lawan memiliki api pamungkas. Wanita api itu tidak memiliki kehidupan, jadi kemampuan perisai pemantul kehidupan yang paling menonjol dalam menyerap energi kehidupan lawan untuk memantulkannya tidak berfungsi sama sekali. Ini tentu saja membuat Tianmeng sangat kesal dan frustasi. Aku tidak bisa menggunakannya lagi. Aku akan menyakiti Koko Tianmeng. Yu Hao dengan putus asa menyadari situasi menyedihkannya yang sedang dihadapinya. Setiap kemampuan yang dimilikinya melemah saat ia terus bertarung dengan wanita api ini. Yu Hao secara alami tidak mau pasif, dan dia tidak akan membiarkan wanita api memukulnya. Perisai pemantul kehidupan tidak melukai nyonya api atau wanita api itu, tapi itu memberinya cukup waktu untuk kembali. Cahaya oranye emas berkedip, dan putri salju kecil muncul di belakangnya. Putri salju tidak terbiasa dengan lingkungan yang membakar di sekitarnya, dan alisnya yang kecil mulai mengerutkan kening saat ia mulai rewel. Namun Yu Hao mulai melepaskan kemampuannya pada saat ini. 5 cincin jiwa permaisuri kalajengking giok es menyala pada saat yang sama. 1 cincin jiwa merah dan 4 cincin jiwa oranye berkilau saat es pamungkasnya disalurkan ke tingkat setinggi mungkin. Cincin jiwa keempatnya berkilau cemerlang, dan sosok putri salju menjadi sedikit ilusi ketika kesombongan permaisuri salju turun ke dunia sekali lagi. Pada saat proyeksi permaisuri salju muncul, wanita api di belakangnya dan aprikot keabadian berkobar menjadi sedikit lesu. Putri salju dibentuk oleh wanita salju langit es. Meskipun dia tidak memiliki tubuh aslinya, dia masih mempertahankan beberapa aura dari kultivasinya yang hebat selama 700.000 tahun. Selain itu, permaisuri salju dapat dianggap sebagai entitas terkuat di antara binatang-binatang tipe es, dan elemennya adalah lawan alami untuk api. Lawan tidak bisa menahan perasaan takut sekarang. 2 sosok menyatu kembali pada saat berikutnya, dan seberkas cahaya putih es meletus dari Yu Hao. Ini adalah perpaduan antara tarian salju dan domain es abadi karya Yu Hao, yaitu tarian salju es pamungkas. Keterampilan jiwa kontrol area terkuat Yu Hao telah dilepaskan. Serangan fisik hampir tidak berguna terhadap wanita api, dan apa gunanya kekuatan spiritual mata rohnya terhadap sesuatu yang hanya boneka? Mungkin dia bisa menyerang aprikot keabadian berkobar secara langsung, tetapi jika dia membuatnya marah lebih jauh lagi, bagaimanapun dia adalah binatang roh ratus ribu tahun. Jadi seberapa efek serangan spiritualnya? Yu Hao tidak punya waktu untuk itu, karena wanita api terus menekannya. Yu Hao telah ditekan di semua lini, jadi dia akhirnya melepaskan kartu asnya. 3 teknik utama permaisuri salju sangat tangguh, dan itu benar-benar tak tertandingi di antara semua keterampilan salju dan es lainnya. Warna biru sedingin es yang tiba-tiba meletus segera menghilangkan panas terik di sekelilingnya, dan
mulai menerjang keluar dengan kecepatan kilat. Sangat mungkin bahwa mata rohnya telah mengalami kebangkitan kedua dan perpaduan kualitatif yang menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat spiritualnya dan terutama kontrolnya terhadap kekuatan spiritual. Setelah tarian salju es pamungkas dilepaskan, itu segera menyelimuti wanita api seolah-olah menjulang ke seluruh dunia. Kepingan salju mengalir deras saat mengancam akan memakan wanita api itu. Sementara Yu Hao sendiri disembunyikan di dalam wilayah kekuasaannya. Yu Hao merasakan efek penuh dari bagaimana kontrol spiritualnya telah diperkuat. Dia merasa seolah-olah setiap butiran salju di dalam tarian salju es pamungkas berada di bawah kendalinya, dan kekuatan spiritualnya seperti jaring besar tanpa bentuk yang menghubungkan mereka semua. Wilayah kekuasaannya terasa seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya dan dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Sensasi itu terlalu fantastis, namun tekanan yang dirasakan oleh Yu Hao tiba-tiba meningkat. Pelepasan tarian salju es pamungkas berarti dia tidak lagi hanya menargetkan wanita api, dia akan melawan lingkungan yang sangat panas di sekitarnya. Ini juga berarti dia menargetkan aprikot berkobar dan musim semi matahari berkobar atau mata air merah menyala. Kekuatan jiwa Yu Hao dikonsumsi terus-menerus, seolah-olah itu bocor keluar dari tubuhnya. Di dalam lingkungan yang sangat panas ini, wanita api sepertinya merasakan ancaman besar, dan dia mulai bergerak begitu domain Yu Hao dilepaskan. Namun itu bukan serangan. Dia mulai bergerak dengan kecepatan kilat saat dia melesat cepat menuju aprikot berkobar. Yu Hao secara alami mengarahkan untuk mengejar wanita api itu. Saat tarian salju es pamungkas akan menyentuh wanita api, uap air dalam jumlah besar terlihat menguap dari tubuh wanita api. Namun sesuatu mengganggu pertempuran Yu Hao sekali lagi. Ledakan bergema, mata air merah menyala, matahari berkobar, tampaknya marah dan meledak seolah-olah itu adalah seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya. Mata air merah yang menyala melonjak ke langit. Suhu mendadak yang sangat tinggi ini cukup untuk menghilangkan setengah dari tarian salju es pamungkas Yu Hao. Domain yang baru saja akan menyelimuti wanita api secara alami melesat dari targetnya dan hanya bisa terus maju. Wanita api mengambil kesempatan ini untuk berlari ke belakang aprikot berkobar. Mata air matahari berkobar dan aprikot berkobar bekerja sama melawan tarian salju es pamungkas, dan seluruh domain menghilang ke titik di mana tidak ada serpihan salju tersisa. Pipi Yu Hao memerah karena panas yang menyengat dan ia tersandung ke belakang. Untungnya letusan hanya bertahan sesaat dan suhu turun kembali setelah air dari mata air merah kembali ke sumur. Namun wanita api keluar dari balik aprikot saat dia menembakkan pisau kembarnya dan berlari menuju Yu Hao tanpa ampun. "Tunggu!" Yu Hao berteriak dengan keras. "Apa?" Aprikot berkobar atau Ajau terdengar agak bosan dan menjawab dengan santai. Sudut mulut Yu Hao berkedut ketika dia berkata, "Ini curang senior, ledakan dan letusan musim semi matahari berkobar masih bisa dijelaskan karena dipengaruhi oleh aura es pamungkasku. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan tes ini jika Anda ikut campur juga?" Suara Ajau penuh kejutan. "Apa? Apakah kau merasa aku curang?" "Curang? Bagaimana aku curang? Mata air matahari berkobar tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang memicu itu kan? Alasan mengapa aku ikut campur adalah karena kau juga menyerangku. Domainmu datang ke arahku dan domain itu membawa es pamungkas. Jadi apakah aku seharusnya membiarkanmu mengalahkanku? Bagaimana jika kau memutuskan akar spiritualku? Jika kau tidak bisa lulus maka kau tidak bisa. Jangan menemukan alasanmu sendiri. Dan jika kau tidak bisa lulus ujian, itu berarti kau tidak akan pernah mendapatkan buku itu." "Kamu..." Yu Hao merasa sedih. "Ini terlalu tidak adil. Bagaimana aku bisa melawan ini?"
Ah Xiao terdengar sedikit bangga dan bersemangat ketika dia berkata, "Cepat, apakah kau akan menerima ujian? Jika ya, lanjutkan. Kalau tidak, silahkan tinggalkan kami. Kami tidak benar-benar menyambut manusia di sini. Aku akan membiarkanmu hidup karena tekadmu." Oi, lihatlah, anak kecil itu sangat nakal. Dia pergi mandi. Saat Ah Xiao dan Yu Hao sedang berbicara, wanita api sebenarnya telah melompat ke kolam yang menyala-nyala dan baru kembali ketika Ah Xiao memanggilnya. Wanita api telah pulih sepenuhnya. Aura dan energinya yang melemah sekali lagi bersinar dengan cahaya emas merah. Itu juga berarti bahwa jika Yu Hao melanjutkan pertempuran, dia akan menghadapi wanita api sekali lagi dalam kondisi puncaknya. Ekspresi Yu Hao menjadi gelap. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku ingin mencobanya sekali lagi, senior. Namun aku ingin memberikan semua yang aku miliki dan itu akan menjadi kekalahan yang tepat. Bahkan jika aku kalah, apakah Anda keberatan membiarkanku meninggalkan area untuk mengisi kembali kekuatan jiwaku sehingga aku dapat memiliki pertempuran yang tepat dan terakhir dengan wanita api?" "Terserah padamu," kata Ah Xiao. "Namun aku tidak bisa menjamin bahwa tanaman lain tidak akan menyerangmu jika kau meninggalkan areaku." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.